Kabur! Anton. Diperlihatkan dua pesawat tempur yang sedang berpatroli di perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Mereka berdua adalah seorang pilot militer yang sangat profesional. Pilot tersebut bernama Tai In dan juniornya yang bernama Dong Seol. Mereka melakukan manuver sambil melakukan sedikit atraksi. Namun beberapa saat kemudian mereka mendapatkan panggilan darurat dari markas pusat karena ada sebuah pesawat komersil yang akan memasuki wilayah udara tersebut. Padahal, wilayah tersebut tidak boleh dilintasi oleh pesawat yang berisi warga sipil karena terlalu dekat dengan perbatasan Korea Utara yang pada saat itu sedang bersih tegang. Mereka pun mendekati pesawat tersebut dan memintanya untuk putar balik. Saat Tai In melihat wajah pilotnya, ternyata dia adalah seniornya di Angkatan Udara. Karena tak ada jawaban sama sekali, Tai In pun melihat dari jarak dekat dan terlihat jika pilot tersebut sedang diancam oleh seorang pria. Situasi pun tampak menjadi tegang karena markas pusat menyuruh Tai In dan Dong Seol agar menembak sebagian mesin pesawat agar pilot tersebut bisa mendarat darurat sebelum masuk perbatasan. Namun Tai In nampaknya ragu untuk melakukannya karena khawatir akan gagal dan mengakibatkan puluhan warga sipil tewas. Pesawat pun akhirnya melewati perbatasan Korut dan mendarat di sana. Pada akhirnya Tai In hanya termenung sambil menyesali keputusannya karena tidak menembak pesawat tersebut. Akibat kejadian tersebut, Tai In dan Dong Seol langsung dipanggil ke markas Angkatan Udara. Di sana, sang komandan sangat menyayangkan keputusan Tai In yang membiarkan pesawat tersebut masuk ke wilayah Korut. Dan mungkin saja, jika semua penumpang tersebut bisa saja dibunuh oleh para tentara di negara Komunong tersebut. Di sini Tai In menjelaskan bahwa dia tidak bisa menembak karena pesawat tersebut telah dibajak. Akan tetapi, dia tidak bisa membuktikan hal tersebut kepada sang komandan. Akhirnya, komandan pun menyuruhnya untuk mengundurkan diri dari Angkatan Udara. Sedangkan Dong Seol diberi hukuman skor selama 1 bulan. Sebelum Tai In keluar, komandan mengatakan meskipun Tai In melakukan tindakan atas dasar kemanusiaan, namun resiko yang diambil terlalu besar dan akan memperpanjang konflik antara Korsel dan Korut. 1 tahun kemudian berbagai media memberitakan bahwa pemerintah Korea Selatan terus bernegosiasi dengan pihak Korea Utara agar mau mengembalikan semua penumpang pesawat. Namun sayangnya negara Komunong tersebut hanya mau melepaskan 40 orang saja, sedangkan 11 orang sisanya akan ditahan karena dianggap memiliki keterampilan khusus yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Korut. Di waktu yang sama, Tai In dan istrinya menjenguk istri pilot yang kini masih terjebak di Korea Utara. Namun ternyata, warga di sekitar rumah si pilot menganggapnya sebagai pengkhianat karena telah membiarkan pesawat tersebut terbang ke negara tetangga, yang pada kenyataannya pesawat tersebut sedang dibajak. Istri pilot tersebut mengatakan pada Tai In dan berharap agar suaminya akan dibebaskan oleh pemerintah Korut bersama penumpang lainnya. Sebab dia sudah muak dengan tuduhan warga yang menganggap suaminya telah bersalikong ke negara tersebut. Singkat cerita Korut akhirnya melepas para penumpang secara berangsur. Mulai dari 11 hingga 39 orang. Namun pilot dan sisa penumpang lainnya ditahan karena pemerintah gagal melakukan negosiasi untuk melepaskan semuanya. Karena bagaimanapun juga, pihak-pihak Korut sangat memerlukan orang-orang dengan keahlian tertentu untuk membangun negaranya. Tai In teringat dengan kata-kata komandan yang mengatakan bahwa keputusannya waktu itu memanglah tidak tepat. Sekarang Tai In pun tak tahu bagaimana cara menebus kesalahan tersebut. Beberapa hari kemudian, Korut menyatakan jika mereka akan mengklaim pilot dan 10 penumpang lainnya akan dijadikan warga Korut dan tidak akan pernah bisa kembali lagi ke tanah airnya. Sementara itu, si pembajak pesawat diberi hadiah $2 juta oleh Korut karena telah membawa orang-orang berkualitas ke negaranya. 1 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1971, diperlihatkan sebuah bandara di Korea Selatan yang sesak dipenuhi calon penumpang. Pada saat itu sistem penerbangan di Korea Selatan masih belum teratur bahkan ada banyak pedagang berseliweran yang bisa masuk ke dalam bandara. Di bandara tersebut terlihat sebuah pesawat yang sedang bersiap untuk lepas landas. Para calon penumpang terlihat sangat kagum karena mereka sama sekali belum pernah melihat pesawat sebelumnya. Namun siapa sangka, jika salah satu orang yang mengendalikan pesawat tersebut adalah Tai In.
Setelah keluar dari Angkatan Udara, dia memilih untuk beralih profesi menjadi kopilot pesawat komersil dan kali ini, dia akan menemani seorang pilot senior yang sering dipanggil Kapten Gyusik. Di dalam bandara, terlihat seorang pemuda bernama Yongdae yang mempunyai perilaku yang sangat aneh. Atau mungkin saja dia gugup karena pertama kalinya naik pesawat. Tak berselang lama, para penumpang berlarian ke arah pesawat yang akan berangkat. Karena sistem tiket masih menggunakan manual, terang saja sebagian orang takut tidak kebagian kursi. Dan terlihat, para penumpang pun rebutan untuk mendapatkan kursi yang paling nyaman. Pada masa itu memang penerbangan masih belum teratur sehingga ada saja penumpang yang masih merokok dan membawa satwa seperti ayam ke dalam pesawat. Ketika sudah lepas landas, para penumpang terlihat kagum saat melihat pemandangan dari atas. Di sisi lain, Yongdae terlihat merenung karena kehidupan pahit yang dialaminya. Di mana kedua orang tuanya telah meninggal sedangkan kakaknya pergi ke Korut. Ia pun naik pesawat tersebut untuk menemui sang kakak. Beberapa saat kemudian, Yongdae beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil sesuatu dan tidak disangka-sangka, ternyata benda yang dia ambil adalah sebuah bom rakitan. Semua orang pun terkejut dan panik saat melihatnya. Kemudian ia pun melemparkan bom tersebut ke arah petugas keamanan yang bernama Chang Bai. Seketika Chang Bai langsung menyuruh para penumpang untuk merunduk dan inilah yang terjadi. Meskipun pesawat sempat lepas kendali, namun untungnya Tai In mampu melakukan manuver dan berhasil mengendalikannya lagi. Ketika pesawat sudah stabil, Tai In melihat para penumpang banyak yang pingsan karena guncangan yang sangat kuat. Beruntung, tidak ada korban jiwa ataupun kerusakan pada mesin pesawat. Tak berselang lama, Yongdae pun masuk ke dalam kokpit dan memaksa Kapten Gyusik dan Tai In untuk memutar arah penerbangan menuju laut. Jika mereka tak melakukannya, ia mengancam akan meledakkan bom sekali lagi. Dengan tenang, Tai In pun menuruti perintahnya demi keselamatan para penumpang. Tai In lalu mengecek kondisi pesawat yang sangat berantakan. Di sini, dia melihat salah satu pramugari bernama Oksun yang baru tersadar dari pingsannya. Di dekat pramugari tersebut ternyata ada sebuah lubang yang disebabkan oleh bom buatan Yongdae. Tai In pun segera menutupnya agar pesawat bisa stabil hingga pendaratan. Kemudian secara diam-diam ia menjelaskan situasi pembajakan kepada Oksun. Dan menyuruhnya untuk menemukan pistol milik Chang Bai yang menghilang. Karena dengan pistol itulah dia bisa mengancam balik si Yongdae. Setelah semua penumpang sadar, Tai In berusaha menenangkan para penumpang dan meyakinkan mereka jika semuanya akan baik-baik saja. Akan tetapi hal itu menjadi sirna setelah Yongdae kembali mendatangi mereka dan menyuruh semua penumpang untuk menunduk dan diam. Sambil menunjukkan bom rakitannya, ia mengatakan jika tujuan dari penerbangan tersebut akan dialihkan ke Korea Utara. Hal ini membuat semua penumpang langsung panik karena tak mau bernasib sama dengan orang-orang yang dibawa ke Korut 2 tahun yang lalu. Sementara itu Kapten Gyusik secara diam-diam memberitahu pangkalan udara terkait pembajakan tersebut. Yongdae yang mendengar hal tersebut langsung mengamuk. Mau tak mau kedua pilot itu pun harus mengikuti perintahnya. Padahal, Tai In bisa saja menghajar bahkan menghabisi Yongdae. Namun dia khawatir akan keselamatan penumpangnya. Tai In kemudian menyuruh Oksun untuk mengobati mata kiri Kapten Gyusik yang mulai kehilangan penglihatannya gara-gara guncangan tadi. Sambil diobati, sang kapten bertanya kepada Yongdae kenapa dia membajak pesawat tersebut. Dia pun mengatakan jika dirinya adalah adik kandung dari pembajak pesawat 2 tahun yang lalu. Di mana kakaknya adalah mantan pasukan khusus Korsel yang memilih berpihak kepada Korut. Karena Korut mampu memberinya kehidupan yang sangat layak. Karena hal inilah, Yongdae ingin menyusul sang kakak ke negara tersebut. Mendengar hal tersebut membuat perasaan bersalah Tai In pun kembali muncul. Hal tak terduga terjadi ketika salah satu penumpang berusaha mengajak penumpang lain untuk menyergap Yongdae. Tak berselang lama Yongdae melihat Chang Bai baru saja sadar dari pingsannya. Dia pun langsung mengambil tali dan menyuruh 2 penumpang untuk mengikatnya. Di saat yang bersamaan, pesawat tiba-tiba mengalami gangguan yang tidak terduga. Hal ini membuat Yongdae sedikit lengah. Salah satu penumpang pun mengambil kesempatan untuk menghajar Yongdae. Awalnya berhasil menyudutkan pembajak itu, namun tak disangka-sangka Yongdae mengeluarkan sebuah pistol milik Chang Bai yang telah direbut darinya. Dengan pistol tersebut, Yongdae pun kembali menguasai pesawat dan hal ini membuat semua penumpang tak ada yang berani melawannya.
Kemudian Yongdae memperingatkan Tai In untuk segera melanjutkan penerbangan ke Korea Utara. Selain itu, dia juga mengancam akan membunuh semua penumpang jika Tai In berani merencanakan sesuatu di belakangnya. Meskipun demikian, Tai In tetap beraksi secara diam-diam dengan menghancurkan indikator bahan bakar agar terlihat seperti sudah habis. Hal ini bisa menipu Yongdae bahwa mereka sudah terbang jauh dan akan segera sampai di Korea Utara. Untuk memperkuat tipuan tersebut, Kapten Gyu-sik memberi pengumuman bahwa pesawat sudah memasuki Korea Utara dan setiap penumpang harus bersiap-siap. Di saat para penumpang mengumpulkan KTP dan kartu keluarga berikut akta kelahiran, tiba-tiba Yongdae teringat dengan kejadian 2 tahun lalu, di mana keluarganya selalu dituduh komunis gara-gara kakaknya berkhianat dan membajak pesawat. Bahkan para polisi Korsel sengaja menjebak Yongdae lalu memasukkannya ke penjara selama 1 tahun. Saat keluar dari penjara, dia semakin marah karena ibunya telah tewas gara-gara kelaparan. Sejak saat itu, dia bertekad untuk melakukan tindakan yang sama seperti kakaknya dulu. Saat Yongdae lengah, Chang Bai berbisik kepada salah satu penumpang dan memintanya agar melepaskan ikatan di tangannya. Dia pun berkata jika dirinya harus mengakhiri pembajakan ini sebelum masuk ke perbatasan. Penumpang ini pun berusaha melepaskan talinya. Sementara Oksun berinisiatif untuk berdiri di dekat Chang Bai agar Yongdae tak melihatnya. Tak berselang lama, terdengar suara alarm dan menurut Kapten Gyu-sik suara itu menandakan jika pesawat sudah kehabisan bahan bakar. Merasa dibohongi, Yongdae pun langsung memukul kepala kapten. Untuk meyakinkan Yongdae, Tai In memperlihatkan indikator bahan bakar yang menunjukkan jika bahan bakarnya memang sudah habis. Oleh karena itu dia berniat untuk melakukan pendaratan secara darurat karena pesawat sudah melintasi wilayah Korea Utara. Namun ternyata, Yongdae tak mudah tertipu oleh omongan Tai In, karena ternyata pesawat masih di wilayah Korea Selatan. Dengan murka, Yongdae pun langsung membuka pin granat dan menyuruh salah satu penumpang yang masih remaja untuk memegang granat tersebut. Ia pun mengancam akan membunuh remaja tersebut jika Tai In tidak mau melanjutkan pesawatnya ke Korea Utara. Karena tak tega dengan remaja tersebut, akhirnya Tai In memutuskan untuk mengikuti perintah Yongdae. Di sini, ia pun dengan tega menembak kaki Tai In. Kapten Gyu-sik pun sangat marah pada Yongdae. Ia pun mengatakan, jika Tai In tidak bisa mengendalikan pesawat, maka mereka semua akan mati. Karena sang kapten penglihatannya sekarang semakin memudar. Satu-satunya orang yang bisa mengendalikan pesawat adalah Tai Jin. Yongdae yang kesal, ia pun mengatakan bahwa kematian lebih baik daripada hidup sengsara di Korea Selatan. Mendengar keributan tersebut, Tai Jin berusaha menenangkannya dengan dan mengatakan jika dirinya akan ikut ke Korea Utara bersama Yongdae kemudian bersedia mengorbankan nyawanya. Tai Jin memohon agar penumpang diturunkan terlebih dahulu karena menurutnya tidak adil jika membawa para penumpang ikut ke sana. Kemudian Tai Jin meminta pendaratan darurat selama 5 menit untuk menurunkan penumpang. Saat Yongdae sedang berpikir, tiba-tiba 2 pesawat tempur Korsel muncul karena pesawat Tai Jin sudah mendekati area perbatasan. Ternyata salah satu pilot pesawat tempur itu adalah Dong Seol. Kemudian Dong Seol pun segera meminta seniornya itu untuk membalikkan arah pesawat. Sayangnya Tai In tidak bisa membalas pesan dari Dong Seol. Kemudian dia mencoba meyakinkan Yongdae bahwa pesawat tempur tersebut akan menembak kalau mereka tidak berbalik arah. Akan tetapi, si jamet ini tak percaya karena 2 tahun lalu, pesawat tempur tersebut tak menembak sama sekali. Di sini, Tai Jin kembali merasa bersalah atas kejadian tersebut. Untuk menebus kesalahannya, dia berusaha keras untuk mencari cara untuk mengamankan semua penumpang. Dia pun meminta Oksun untuk menekan interkom saat pesawat tempur muncul di belakang sayap pesawat. Saat Yongdae ke belakang untuk melihat pesawat tempur, Tai In pun memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas pesan Dongchul lewat radio komunikasi. Ia menjelaskan kepada Dong Seol jika pesawatnya sedang dibajak. Namun Dong Seol diberitahu oleh markas bahwa Korut akan mengirim pesawat tempur untuk meledakkan pesawat Tai In jika berani melewati perbatasan. Dan benar saja, ada 8 pesawat tempur Korut yang sudah standby di area perbatasan. Melihat hal tersebut, Oksun pun menekan interkom sebagai sinyal dengan sekuat tenaga. Tai Jin juga melakukan manuver dadakan untuk menghindari kontak dengan pesawat tempur Korut. Di tengah situasi hidup dan mati, Tai In tiba-tiba mendengar kode Fox 5 di radio komunikasi yang menandakan jika salah satu pesawat tempur Korsel akan segera meluncurkan misil. Sebelum itu terjadi, Dong Seol terus membujuk Tai Ikon untuk melakukan pendaratan sebelum Korut menembakkan misilnya.
Namun karena situasinya tidak memungkinkan, Dong Sol pun melindungi pesawat Tai In dengan bergerak menghalangi pesawat tempur yang dijalankan oleh rekannya. Kemudian Dong Seol menjelaskan kepada markas pusat dan juga rekannya bahwa pesawat komersil sedang dibajak. Di dalam pesawat, Kapten Gyusik memuji Tai In yang masih belum menyerah walaupun kondisinya sudah terluka parah. Mendengar ucapan sang kapten, Tai In pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk menghindari serangan Korut yang semakin mendekat. Tak disangka, Tai In berusaha melakukan manuver inverted flight dengan pesawat tersebut. Padahal teknik ini hanya bisa dilakukan oleh pesawat militer yang berukuran kecil karena pesawat akan diterbangkan secara terbalik 90 derajat. Namun hebatnya, Tai In mampu melakukannya dengan pesawat besar. Hal ini membuat Yongdae dan para penumpang terombang-ambing di dalam pesawat. Beruntung, hal ini bisa membuat pesawatnya aman karena tidak melewati perbatasan negara Korut. Ketika semua orang sedang panik, Oksun memanfaatkan kesempatan ini untuk berusaha melepaskan tali Changbai. Di waktu yang sama, pesawat tempur Dong Seol dan rekannya tidak jadi menembak karena pesawat Tai In sudah berbalik arah. Melihat kondisi yang sudah lebih terkendali, Tai In pun meminta Kapten Gyusik untuk mengambil alih pesawat. Sementara Tai In langsung menyergap Yongdae yang sedang kelimpungan. Changbai yang sudah lepas pun kini menodong Yongdae dan memintanya untuk berhenti. Jika tidak, ia akan menembaknya. Karena Yongdae sudah terpojok, ia pun menggunakan bom sebagai ancaman. Di sini Changbai pun akhirnya melepaskan tembakannya. Yongdae menatap kosong ke depan lalu menitikan air matanya kemudian tumbang di depan Tai In. Namun ternyata ia telah menyalakan sumbu di bomnya sehingga Tai In pun berusaha mencegah ledakan dengan menindih bom tersebut dengan lempengan besi. Meskipun meledak, tapi tindakan Tai In ini berhasil mencegah ledakan yang lebih besar. Pada akhirnya semua penumpang pun selamat. Kemudian Changbai menghampiri Tai In yang sudah kehilangan tangan kirinya akibat ledakan tersebut. Ia juga mengalami pendarahan yang sangat banyak. Melihat tersebut, semua penumpang merasa iba dan segera membawakan kotak P3K untuk menolong sang pilot. Saat pesawat hendak mendarat, roda pesawat tiba-tiba macet. Di sini Tai In pun langsung membantu Kapten Gyusik yang sudah kehilangan penglihatannya secara total. Dengan sisa tenaga yang ada, Tai In berusaha menebus kesalahannya 2 tahun yang lalu. Karena melihat Tai In yang kesusahan, Oksun dan para penumpang lain pun bekerja sama untuk menarik tuas roda pesawat. Meskipun berhasil mengeluarkan roda pesawat, namun bahan bakarnya sudah mulai habis. Terlebih lagi kondisi Tai In semakin memburuk. Di saat kesadarannya menurun, Tai In memberitahu semua penumpang agar bersiap-siap karena pesawat akan mendarat darurat di tepi pantai. Ia juga meminta maaf karena tak bisa mengantarkan mereka sampai tujuan. Semua penumpang pun terlihat menangis karena pengorbanan pilot ini sangat luar biasa. Di detik terakhir, ia pun teringat dengan istrinya yang menunggunya pulang ke rumah serta kesalahan yang dia lakukan 2 tahun lalu. Ia pun berpikir jika hal ini mungkin bisa menebus kesalahannya atas kejadian 2 tahun yang lalu. Dengan kesadaran yang sudah di ambang akhir, Tai In kembali berusaha mendaratkan pesawatnya di tepi pantai. Semua penumpang pun menundukkan kepala dan bersiap karena pesawat akan mendarat darurat di sebuah pantai. Berkat perjuangan Tai In, semua para kru dan penumpang akhirnya mendarat dengan selamat. Semua penumpang pun akhirnya dievakuasi oleh Oksun dan petugas keamanan untuk keluar dari pesawat. Dan dipastikan semua penumpang selamat. Namun ternyata berbeda dengan nasib Tai In. Ia pun harus menghembuskan nafas terakhirnya di sini. Dan harus meninggalkan seorang istri yang sedang menunggunya di rumah. Film pun berakhir.